wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, ada pekerjaan besar, ya, mungkin ada 3 pekerjaan besar yang Anda lalui di semester-semester akhir. Ya. Ini kisah mahasiswa di semester akhir ini akan dilalui oleh mahasiswa. Ya. Yang pertama adalah Anda sedang KPM, mungkin nanti Agustus akan kuliah pengabdian masyarakat. Itu harus dilalui. Kalau itu nggak dilalui, maka Anda nggak bisa lulus dalam tahun ini. Jadi nunggu lagi tahun depan. Ya. Tolong ikuti KPM juga. Kemudian yang kedua adalah Anda melakukan tadi, nanti akan ada sidang, ada ujian namanya ujian komprehensif. Itu diikuti, ada beberapa tugas sebelum ujian komprehensif. Jadi dari sekarang disiapkan. Yang ketiga adalah sidang skripsi. Ya, jadi sidang skripsi ini bagian dari kegiatan akhir tugas mata kuliah sebagai seorang sarjana nantinya. Nah, baiklah, untuk ini saya akan coba sharekan materi hari ini tentang kebijakan, khususnya kita ingin bicarakan tentang kebijakan tugas akhir ini. Ya. Kita lihat para mahasiswa khususnya bahwa di materi sekarang pertemuan ini adalah bagaimana kita menyusun skripsi di era pandemi begini. Jadi sebenarnya menyusun skripsi juga sudah sebagai sebuah masalah, artinya sesuatu yang harus kita kerjakan. Ya, ditambah lagi era sekarang ini memungkinkan dengan cara baru. Dengan cara-cara mungkin agak berbeda dengan cara biasanya. Itulah kenapa perlu kita bertemu dalam rangka mensepakati ini. Oke, perlu mahasiswa ketahui, ini skripsi, apa sih skripsi itu? Sebenarnya sudah hampir semua perguruan tinggi mengenal kata skripsi. Walaupun secara detailnya dari apa kata skripsi itu jarang orang membahas. Tapi sebagai ini sepintas saja saya menjelaskan, skripsi itu berasal dari kata scriptum, sebenarnya bahasa Prancis, itu di abad 12. Dia sudah perguruan tinggi di Prancis itu di abad 12 sudah mengistilahkan skripsi sebagai sebuah wahana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan selama perkuliahan. Nah, itu dilakukan biasanya pada stadium general, tanya jawabnya atau sidang skripsinya. Itu sebagai syarat kelulusan. Dari kata scriptum, scriptum ini skripsi yang kemudian sekarang dikenal. Sebenarnya istilah skripsi ini sudah lama, di abad 12 di Prancis itu sudah dilakukan oleh banyak perguruan tinggi. Ya. Jadi abad 12 tahun 1200-an ya, sebenarnya dia sudah menggunakan kata skripsi. Nah, sedangkan kalau kita beralih ke Indonesia, itu dijelaskan pada peraturan pemerintah nomor 60, ya, itu menjelaskan tentang pendidikan tinggi di pasal 16 ayat 1 berbunyi, ya, akhir suatu program studi, suatu program sarjana terdiri dari, jadi kalau Anda ingin mengakhiri program studi, ingin jadi sarjana, terdiri dari satu ujian komprehensif. Atau di sana disebutkannya atau ujian karya tulis, ya, bisa makalah, bisa macam-macam, atau ujian skripsi. Ya, itu pakai atau. Kalimat aslinya adalah, oleh karena itu skripsi menjadi pilihan sebenarnya opsional bagi mahasiswa untuk memilih tugas akhirnya. Tapi di Bunga Bangsa, nah semua ini dilakukan sebagai tadi kualitas kontrolnya lulusan Bunga Bangsa.
Anda harus melakukan nanti, kalau di kita yang atau ini jadi dan. Anda nanti ujian komprehensif. Di perguruan tinggi juga berubah, suka jadi dan ya. Tapi juga ada yang atau ujian komprehensif. Jadi mahasiswa nanti akan ujian komprehensif. Nanti kita jelaskan tanggalnya, urutannya, dan lain sebagainya. Ya, ada ujian komprehensif, yaitu ujian keseluruhan mata kuliah sejak awal sampai akhir. Yang kedua, nanti sebelum ujian komprehensif ada tugas Anda membuat makalah tentang sebuah tema yang halamannya tidak lebih dari 20 halaman, tidak lebih ya dari 20 halaman, tentang tema apa yang paling Anda sukai, lalu Anda tuliskan dalam sebuah karya tulis, kemudian membuat skripsi dan ujian skripsi. Bisa saja Anda membuat karya tulis sesuai dengan judul skripsi Anda. Ya, nantilah di bagian ujian pembuatan tugas makalah ini ada draftnya ya yang Anda buat, tapi 3 perbuatan ini yang harus dilakukan. Nah, ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 ya. Kemudian apa sih skripsi didefinisikan? Skripsi merupakan karya tulis 5 disusun berdasarkan hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Jadi Anda boleh penelitiannya di lapangan, boleh Anda penelitiannya di kepustakaan. Kepustakaan, lapangan kepustakaannya, lapangan perpustakaan. Sesuai dengan bidang studi. Jadi judul-judulnya jangan lepas dari bidang studinya. Jadi jangan terlalu jauh. PAI kira-kira kalau mau dilebarkan, ya nanti ada tentang pendidikan. Pendidikan itu dibagi 3, ada formal, non formal, informal misalnya. Tapi bicara tentang pendidikan. Lalu di formal biasanya yang paling banyak ada komponen-komponen pendidikan formal, guru, siswa, sarana, media, metode. Nah, itu ruang lingkup penelitian yang PAI. Di BK juga kira-kira lebih banyak di formal. Tadi Pak Agus sudah mengawali bahwa ini kita formal kita sedang kondisi pandemi, lalu kayak apa penyelesaiannya. Nah, nanti kita akan coba lihat ya penyelesaiannya. Ketentuan lain yang disesuaikan dengan penulisan skripsi di masa pandemi ini sudah ada edaran dari Pak Rektor. Ya, itu ada. Oleh karena itu Anda harus lihat panduannya ya. Prosedur skripsi tertulis di panduan skripsi ya masih dianggap relevan. Jadi Anda punya panduan yang sudah dibagikan masih dianggap relevan walaupun perubahan era pandemi. Jadi menggunakan cara walaupun perlu ada penyesuaian memang, misalnya penyusunan mekanisme bimbingan. Itu di panduan mungkin nggak dijelaskan bahwa si pembimbing harus menyediakan waktu secara daring. Mahasiswa harus menyediakan waktu secara daring untuk bimbingan. Jadi kalau mahasiswa mau ketemu saja, lalu pembimbing misalnya tidak punya waktu ketemu, ya susah, kita nggak ketemu. Maka mahasiswanya ya menyediakan daring. Ya, sekaligus luring kalau ketemu dosennya. Nah, nanti kita lihat bagaimana implementasinya, itu nanti di perjanjian kesepakatan awal antara dosen dengan mahasiswa. Jadi ada 2 alternatif, bimbingan bisa secara luring, tetap muka ketemu di kampus. Kalau tidak menutup kemungkinan, maka mahasiswa dan dosen sama-sama menyadari memang perlu ada bimbingan secara daring. Bisa melalui WA, bisa melalui email, bisa melalui media apapun. Yang penting proses tidak mabak sesuai dengan panduan yang ada. Walaupun pandemi, kalau di sekolah kan ada perubahan, RPP yang 12 halaman menjadi 1 halaman saja. Nah, ini ada perubahan di kita di bab, bukan berarti yang tadinya 5 karena pandemi jadi 2 gitu. Nggak ada. Ini nggak ada perubahan, tetap saja sistematikanya tetap. Isi skripsi dimungkinkan untuk melakukan perubahan skala kecil, oke. Khususnya dalam perubahan bab 3. Itu bisa terjadi. Pak, di proposal saya misalnya kuantitatif dan penelitiannya saya harus lapangan, lihat guru ngajar, tapi sekolahnya tutup. Nah, itu kan bisa diganti dengan pendekatan yang lain menjadi kualitatif misalnya.
Itu memungkinkan. Jadi Anda bisa merubah proposal yang ada, termasuk perubahan judul juga is okay, silakan. Walaupun proposal sudah ada SK-nya, karena ada penyesuaian Pak di lapangan kondisinya begini, apalagi yang penelitian kualitatif boleh berganti judul. Boleh bergeser maksudnya memperdalami judul, tapi sepersetujuan dari pembimbing. Pak nanti SK-nya kayak apa? Nanti urusan SK yang lain ya, apalagi yang kualitatif memungkinkan judul kan hanya ancar-ancar awal. Nanti didalami akan ditemukan masalah yang lain sebenarnya, yang lebih urgen. Nah gitu ya. Nah ini ya, mungkin ada penyesuaian-penyesuaian yang kecil ya, nanti hubungannya dengan bab 4-nya. Karena ada perubahan pendekatan maka berubah pada analisis data ya, pada sumber data yang berganti. Tadinya sumber datanya guru-guru 40 guru atau siswa yang 50 siswa, nah, sekarang ganti pendekatan yang lain maka hanya 12 siswa, nah, misalnya itu kan tentu saja penyajian pengolahan datanya menjadi berbeda. Nah, paling di situ ya, Anda di metodologinya yang kemudian menyesuaikan dengan situasi. Proses pengumpulan data, nah, maka untuk pembimbing saya sudah mensarankan, apalagi Pak Agus ini bisa mengajarkan ke mahasiswa, ya, yaitu membuat kuesioner secara online. Gimana Google Form-nya? Nah, itu misalnya itu harus dipahami oleh mahasiswa. Kalau mahasiswa hanya mengandalkan kuesioner yang manual, ketemunya kapan? Akhirnya ngarang-ngarang, pura-pura ketemu. Nah itu yang nggak boleh. Jadi membuat skripsi itu boleh salah, analisisnya atau bisa diperbaiki. Yang sangat vital itu tidak boleh bohong. Jadi skripsi itu boleh salah karena mungkin analisisnya salah, menghitungnya salah, tapi yang nggak boleh bohong. Punya orang, aku punya sendiri, termasuk plagiasi dan lain sebagainya. Itu kata kunci sederhananya kira-kira kayak gitu. Kemudian instruksi mahasiswanya kayak apa? Yang pertama, mahasiswa menyusun naskah skripsi sesuai ya, yang disetujui nanti oleh pembimbing. Itu kata kuncinya. Jadi Anda harus membimbingan rutin ini dengan pembimbing sesuai dengan pedoman penulisan. Seringnya mahasiswa lupa menggunakan pedoman perguruan tinggi lain, akhirnya ngaco-ngaco. Nah gitu. Kenapa bisa menggunakan perguruan lain? Karena ada skripsi yang sudah jadi misalnya. Ya. Ini begitu dites plagiasinya, plagiasi gampang di paraprase, tetapi akhirnya pedomannya jadi lain. Nah ini yang tadi Pak Rektor katakan, ini bisa sering terjadi ya. Jadi sesuai dengan panduan kita ya. Mahasiswa meminta transkrip nilai. Nanti setelah menyusun dengan pembimbing-bimbingan, mahasiswa meminta transkrip nilai ke bagian akademik. Sudah selesai belum mata kuliah seluruhnya? Nanti ditandatangani oleh wakil rektor. Kalau belum selesai, ada mata kuliah yang belum selesai, TU sekarang sudah menyediakan waktu, silakan selesaikan sambil sekarang, jangan menunda waktu. Melalui remedial, melalui program apa, Anda tanyakan ke TU. Ada program remedial. Nanti kalau sudah semester 8, Anda terganggu lagi oleh hal-hal yang nggak penting ya. Jadi TU sekarang sudah menyediakan waktu, nanti remedial Anda daftar ke TU, lalu Anda uji remedial melalui online, melalui kampus. Ada ujiannya ya, jadi remedial itu bukan tidak ada ujiannya. Yang ketiga, mahasiswa menghubungi perpustakaan atau orang yang melakukan cek plagiasi atau uji kemiripan. Maksimal di Bunga Bangsa masih tinggi nih, 39% masih boleh. Ya, di bawah 39. Mungkin nanti ke depan harus diturunkan, ditaikkan menjadi 25% misalnya. Jadi paling tinggi 25%. Nah, sekarang masih 39. Ini mungkin tahun depan ya harus sudah berubah menjadi 25. Nah, tahun ini masih 39 ya. Tidak termasuk daftar pustaka dan sebagainya. Lalu diserahkan ke akademik untuk mengikuti sidang. Jadi ada cek plagiasinya. Pak, kapan cek plagiasinya? Anda bisa melakukan separuh-separuh kalau punya sendiri. Kalau kampus menyediakan setelah Anda selesai itu dicek plagiasi. Ya. Pak, masih tinggi ya, diperbaiki lagi terus. Naskah skripsi yang mendapat persetujuan ACC dari dosen pembimbing diujikan harus tertulis dalam bentuk kartu bimbingan. Jadi yang skripsi nggak ada kartu bimbingannya, nggak ditulis, ini belum bisa diterima sebagai peserta ujian. Jadi setiap bimbingan Anda harus bawa kartu bimbingan skripsinya untuk ditandatangani.
Ya. Dibuat sendiri boleh, di kampus tinggal ngambil ada. Bentuknya kalau bisa, kalau yang kampus besar untuk sebagai rasip Anda kemudian membuat lagi yang ukuran B5 untuk ditandatangani langsung supaya langsung dilampirkan pada skripsinya. Itu ya, nanti dibuat lagi B5 langsung sekaligus supaya bisa dibuat. Karena kalau yang punya kampus itu ukurannya lebih besar. Jadi nggak bisa langsung jadi lampiran di skripsi Anda. Oke, mahasiswa membayar, ini nggak perlu saya jelaskan, ya ujian, lalu tanggal. Naskah skripsi yang mau diserahkan ke ujian itu paling lambat 14 hari sebelum ujian. Yang kemudian dijadwalkan, nanti diinformasikan di kampus atau Anda dikasih tahu. Jadi kalau Anda daftar sekarang berarti 14 hari kemudian itu paling lambat Anda sudah sidang. Jadi Anda bisa mengukur diri pengen keluar kapan, harus selesai berarti 14 hari sebelumnya. Mahasiswa mengkonfirmasi jadwal ke TU, ke bidang akademik, kapan sidangnya. Jangan diam aja, nanti pas sidang nggak tahu, saya nggak diinformasikan. Anda mengkonfirmasi setelah Anda menyerahkan, Anda mengkonfirmasi sidangnya kapan. Mahasiswa dalam waktu 2 minggu kalau sudah selesai harus memperbaiki naskah skripsinya sesuai dengan saran penguji pada saat sidang. Jadi setelah sidang Anda punya waktu 2 minggu untuk memperbaiki dengan sesuai dengan saran-saran penguji. Jadi harus cepat ya. 1 bulan paling lambat sudah sampai ke Pak Rektor. Cuma hati-hati, ini kadang-kadang penguji juga ditodong mahasiswa. Nanti pada saat Anda memperbaiki naskah skripsi, bawa tuh rekomendasinya. Ini saya di rekomendasi ini yang sudah diperbaiki dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang ya penguji juga main tanda tangan. Lalu kita juga akhirnya lepas terlalu banyak, akhirnya tadi peristiwa Pak Rektor kayak tadi terjadi. Jadi malah numpuk nanti di Pak Rektor perbaikannya. Anda sudah mempersiapkan ini, diharapkan Pak Rektor tinggal nunggu tangan, ternyata di Pak Rektor banyak perbaikannya. Nah ini yang harus Anda perhatikan ya. Lebih baik diperbaiki dari awal supaya tidak kesan. Yang sering sangat prinsip sebenarnya Pak Rektor, persoalan prinsip, persoalan sistematika, persoalan kata-kata, persoalan cover berapa, ukuran keindahan logo, itu juga diperhatikan. Jadi logonya yang B5 logonya besar sekali, jadi nggak estetik. Cara pengetikan judul, coba yang estetika ya. Sebenarnya yang begitu kan aturannya ada, tetapi bisa saja keindahan itu bisa dibuat, didesain sendiri oleh mahasiswa yang membuat ya. Jadi kita menggunakan center ya. Di beberapa perguruan tinggi lain mungkin ada margin kiri, judul itu, kemudian dan lain sebagainya. Beda, tapi panduan di kita memang beda. Nah, itu ya. Piramida judul, piramida terbalik dan sebagainya itu harus diperhatikan oleh mahasiswa. Kemudian timeline-nya kita lihat. Sekarang kita bulan Juli ini Anda dapat SK, lalu setelah selesai kita pertemuan ini, Anda telepon pembimbingnya, pembimbing Anda, Pak saya pembimbingnya Bapak, kita sepakat. Nah kalau bisa pembimbing dan mahasiswa itu membuat grup bimbingan dengan pembimbing yang bersangkutan, supaya bisa dikontrol. Nanti siapa yang sudah selesai, siapa yang beberapa, ini ada grup bimbingan oleh dosen yang bersangkutan. Ya, supaya kapan bimbingannya itu ada grupnya. Jadi Anda bisa yang dibimbing oleh Pak Gustian, misalnya berapa orang, silakan membuat kelompok, ya, kesepakatan kapan ketemunya, ya. Nah ini kemudian Anda bimbingan. Ini tugas pembimbing yang tidak saya jelaskan di sini, ini menegur Anda sebulan sekali. Nah, tetapi Anda boleh mengajukan bahwa bimbingan Anda seminggu sekali kalau memungkinkan. Atau Anda tidak mungkin tetap muka seminggu sekali Anda mengirimkan naskah ke pembimbing. Tapi kalau Anda nggak bimbingan lebih dari seminggu, maka maksimal sebulan ditegur pembimbing. Pembimbing punya kewajiban menegur 1 bulan. Kemana nih Anda nggak bimbingan? Oleh karena itu saya tulis timeline-nya, kira-kira Anda paling lambat sebulan sekali deh. Paling lambat sebulan sekali. Kalau Anda sebulan sekali, Agustus bab pertama, September bab kedua, Oktober bab ketiga, November bab keempat, Desember bab kelima, Januari Anda selesai. Ya. Lalu di Januari Anda magang PPL.
Anda magang. Pak, saya mau turunnya di PPL, berarti nanti bab keempatnya nanti Januari Anda mundur. Kalau Anda mau ngambil data di PPL. Ini bab keempat dan kelimanya nunggu Anda PPL. Maka Anda akan mundur 2 bulan. Tergantung Anda. Kan ada judul yang mahasiswa yang saya ngambil datanya nanti di PPL. Nunggu-nunggu. PPL-nya juga belum tentu ya karena corona. Berarti nanti Anda akan mundur ke belakang 2 bulannya. Berarti Februari selesai lah, kira-kira Juni mungkin selesai sidang ya. Nah, saya berharap Anda lulus sebelum Juni. Jadi kalau sebelum Juni berarti Anda lulus sebelum 4 tahun. Ini sudah luar biasa. Ini kita setkan ini Januari ini sebenarnya sudah selesai. Kenapa? Februari itu uji Januari Anda magang, Maret Anda ujian komprehensif, April Anda sidang munakosa. Jadi jadwalnya kira-kira sampai April Anda sidang munakosa nih. Saya pikir dengan waktu berapa bulan ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulan sesuai dengan SK, Anda selesai skripsi. Walaupun nggak banyak berdasarkan data, presentasi mahasiswa yang lulus sebelum 4 tahun itu mungkin mencapai 30%, jadi sudah lumayan. Sampai hari ini ada mahasiswa yang sebelum Juli selesai itu ada 120-an. Sampai hari ini sidang yang angkatan 2017 berarti 4 tahunnya ya sekarang di bulan Juli itu sudah 120 dari berapa 500 atau 600 atau 700 mahasiswa kira-kira ya 20 sampai 25% yang 4 tahun kurang tadi 3 bulan versi Pak Rektor. Nah, tetap saja yang lainnya punya kendala-kendala ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini yang daftar sudah hampir 150 mahasiswa angkatan 2017. Jadi pas 4 tahun sebenarnya. Nah, ini sudah luar biasa ya. Walaupun masih kita ya sekitar 12%-nya itu mungkin ada yang mencapai 6 tahun, bahkan ada yang mencapai 7 tahun itu sekitar 5%. Ya, jadi ya itu tergantung kondisi Anda, mau Anda tinggal pilih sebelum 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu masih ada di Bunga Bangsa yang presentasi kalau nggak salah PAI juga kena berapa ya? 12 ya, 10 ya yang hampir 7 tahun itu kemarin itu. 2000 ada Pak ya. Nah, itu kira-kira ada 10 dari sekian ratus yang nggak seberapa. 8 mahasiswa Pak. 8 ya, 8 ada mahasiswa. dari sekian ratus mahasiswa cuma 8 ya nggak apa-apa lah. Tapi ada saja yang seperti itu. Nah, oleh karena itu saya memberikan timeline ini untuk disepakati. Rasanya kalau 1 bab 1 bulan tuh rasanya bisa. Era pandemi sekalipun ya rasanya bisa. Jadi oleh karena itu ini barangkali timelinenya yang coba kita sepakati ya. Nah, itu barangkali secara umum saya mungkin tidak memberikan gambaran tentang apa ada ininya di Ibu Kiki, Pak Gustian mungkin ada edarannya. Nanti edarannya bisa ditampilkan kalau ada waktu ya, edarannya tanggal sekian ngapain ya. Tapi secara umum tadi saya udah jelaskan kita akan Januari magang, kemudian Maret komprehensif, kemudian April sidang skripsi. Jadi ini sudah timeline-nya coba bisa diikuti, rasanya kalau ini bisa diikuti. Jadi Anda, kalau Pak saya bisa selesaikan 1 bab 1 minggu, wah cepat sekali. Oktober bisa selesai ini, nah itu bagus. Jadi Anda sudah ini, sebab saya tidak ada hubungannya dengan magang, saya tidak ada hubungannya dengan PPL gitu. Kalau judul saya tidak ada hubungannya dengan itu, ya Anda bisa menyelesaikan lebih cepat. November selesai, ya ini kan Anda sudah di sini juga kuliah ya. Nanti Anda setelah KPM ini kan di September tanggal 13-an Anda kuliah. Nah sambil kuliah inilah sambil bimbingan ya. Jadi kalaupun minimal misalnya ada kalau suasana coronanya
membaik, ya berarti ada tatap muka. Nah, pada saat tatap muka inilah kemudian mahasiswa bimbingan sekaligus kalau memang bisa memungkinkan tatap muka. Nah, itu barangkali secara umum ya gambarannya time schedule yang dibuat. Nanti secara rinci kalau ada waktu mungkin ada kosong di Bu Kiki itu ada daftar edarannya. Mungkin di kampus juga suka ada edaran-edaran tentang apa sidang itu. Nah, biasanya edaran itu mungkin secara umum sudah ada, tapi kalau ada perubahan kecil-kecilan mungkin soal waktu, pergeser waktu, nah, mungkin ada pergeseran ya, soal biaya, soal waktu dan sebagainya. Nah, itu saja barangkali Pak Gustian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Sulaiman MMPD atas penyajian dari kebijakan umum dan penjelasan bimbingan, ujian komprehensif dan sidang monokosa. Kami dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, selamat pagi buat kita semua ini. Salam sehat semua, karena salam sehat, Pak. Ya, alhamdulillah kita bagaimanapun yang harus kita jaga, Pak Gus ya. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak Warek 1, Pak Kaprodi PAI, dan Ibu Kaprodi BKPI ini, Bu Muslimah. Assalamualaikum Bu, luar biasa. Mahasiswanya sekarang ada 81 mahasiswa yang bisa joining di kegiatan ini. Mudah-mudahan yang belum bisa joining ini bisa nanti mengambil informasi dari yang join ya. Baik Pak Agus, teman-teman mahasiswa, kesempatan kali ini saya gunakan untuk sebetulnya bukan untuk memberikan dasar-dasar penelitian kuantitatif dan kualitatif, tetapi saya ingin memberikan catatan-catatan kepada mahasiswa beberapa hal yang masih harus dikuatkan di dalam penulisan skripsi, yang tentu data yang saya sampaikan ini berangkat dari beberapa sidang-sidang skripsi dari Fakultas Tarbiyah ini. Ya, khususnya tadi saya mencatat Pak Rektor yang masih belum juga memberikan aplaus kepada kita bahwa belum ada lulusan terbaik ya Pak Agus ya. Dari ini belum ada yang lulus, semuanya lulus bersyarat gitu. Ya, ini tantangan buat kita semua dosen-dosen dan buat mahasiswa. Oke, baik teman-teman mahasiswa, hari ini saya akan overview saja tentang penelitian kuantitatif dan kualitatif yang lebih pendekatannya ke praktis ya. Jadi ke area yang akan diubahnya di mana, area yang harus diperhatikannya di mana. Saya tidak akan bicara pengertian, saya tidak akan bicara tentang bagaimana sebuah penelitian kualitatif dan kuantitatif, tetapi beberapa area yang harus di-improvement ya, harus ditingkatkannya di mana. Oleh karena itu izin dulu saya memberi share screen untuk pertemuan hari ini, sehingga nanti mahasiswa bisa memberikan komen juga, sekaligus untuk juga memberikan catatan yang paling penting. Oke. Ya, baik. Hal yang harus dilakukan mahasiswa, yang pada tahap awal ketika Anda mau melangkah menuju ke skripsi, maka yang harus dipersiapkan adalah bahwa mahasiswa ini tolong berkali-kali tadi disampaikan, pelajari pedoman penulisan skripsi. Pelajari pedoman penulisan skripsi, satu. Yang kedua, sejak Anda memperoleh SK kemarin, maka langkah yang harus Anda lakukan sekarang sudah bismillah, karena memulai sesuatu pekerjaan adalah setengah dari keberhasilan. Bismillah di hadapan laptop, ketik outline skripsi saudara. Dari cover, bikin cover. Udah, walaupun belum jadi skripsinya, judulnya masih mungkin berubah, ketik saja, sesuai dengan pedoman. Bikin cover, bikin lembar persetujuan, bikin abstrak,
hingga sampai ke daftar pustaka. Kalaupun belum ada isinya, paling tidak ada subjudul atau judul-judulnya. Ini yang pertama, dari awal Anda memulai sukses. Yang ketiga, saya minta Anda komitmen terhadap disiplin waktu, komitmen terhadap bahwa kita punya hal yang harus diselesaikan, sehingga nanti bisa pada bulan Maret itu, tahun depan, kita sudah bisa sidang. Bahkan kalau Anda mengikuti timeline dari Pak Warek 1, itu saya jangkau jika Anda punya komitmen, punya disiplin waktu. Nah, ini hal yang harus diperhatikan. Kemudian saya ingin mengajak Anda kepada satu kondisi, beberapa kesalahan kecil yang sangat mengganggu dalam skripsi Anda. Pertama, hindari kata, hindari nih, dalam skripsi Anda ada kata peneliti. Penulis saya, kami, barangkali. Nah, ini kata-kata yang tidak boleh ya ada di dalam skripsi Anda, dalam teks skripsi Anda. Ya. Ini hal yang tidak boleh dilakukan. Ya. Menuliskan peneliti, penulis berdasarkan pendapat di atas, penulis menyimpulkan. Nah, kok penulis menyimpulkan? Tidak boleh ada kata penulis. Ya. Kemudian hindari kerancuan berbahasa. Kerancuan berbahasa, karena bahasa skripsi adalah bahasa ilmiah. Ragam bahasa baku, bahasa ilmiah. Oleh karena itu, jangan sampai terjadi kerancuan berbahasa. Yang paling sering sekarang di televisi juga, ya ini banyak sekali kerancuan berbahasa yang mungkin saja, silakan saja di media-media sifatnya santai. Tetapi dalam media, dalam skripsi, tidak boleh ada kerancuan. Apa contohnya? Di mana contoh? Masa usia dini adalah masa golden age, di mana anak mudah menerima rangsangan belajar. Nah, kata di mana ini sangat mengganggu. Ya, tidak tepat di situ. Di mana di sini? Di mana kan ditanya untuk bertanya, kata tanya, di mana rumahmu? Di mana pacarmu? Di mana kuliahmu? Nah, ini di mana di sini tidak tepat. Tapi ini banyak sekali digunakan. Hindari kerancuan berbahasa semacam ini. Bahasa yang sifatnya ya morfologis, ya misalnya penulisan di atas yang seharusnya di atas, di sebagai kata depan, di sebagai preposition, berbeda dengan di sebagai awal kata prefix, ya, berbeda. Nah, di sini awalan dengan kata depan berbeda. Kalau atas itu menunjukkan tempat. Bunga Bangsa menunjukkan tempat. Cirebon menunjukkan tempat. Kuningan menunjukkan tempat. Maka di Cirebon itu harus dipisah. Ini kecil tapi sangat mengganggu karena banyak sekali ditemukan di skripsi mahasiswa. Kemudian kata struktur menunjukkan misalnya. Fenomena di atas menunjukkan. Nah, kita lihat dulu. Bentuk struktur kata ini dari kata tunjuk. Ya, bentuk dasarnya tunjuk, mendapat konflik me dan kan secara bersama-sama. Sehingga ada tunjuk dan kan. Sehingga harusnya dua fonim K, itu menunjukkan. Tidak sedikit mahasiswa yang juga hal-hal semacam ini banyak sekali mungkin harus kita perhatikan di dalam struktur berbahasa kita. Kemudian hingga awal akan tetapi dalam kalimat-kalimat ini tidak tepat jika digunakan di awal kalimat. Kenapa? Karena kata sehingga, kata akan tetapi ya, dalam itu adalah kata sambung. Sehingga harusnya itu diletakkannya setelah koma. Bukan di awal kalimat. Penulisan skripsi bagi mahasiswa pada umumnya masih dirasakan sulit, sehingga IAI Bunga Bangsa dipandang perlu menyelenggarakan
bimbingan penulisan skripsi. Nah, kata sehingga itu tidak bisa diletakkan di awal. Ya, mahasiswa PAI ya, pada umumnya sudah pandai menyusun skripsi, koma, akan tetapi ya, pada umumnya belum menyesuaikan kaidah-kaidah yang berlaku di pedoman penulisan skripsi. Nah, akan tetapi itu setelah koma. Jadi tidak boleh menggunakan kata sehingga, akan tetapi dalam itu di awal kalimat. Ini tidak sedikit, maka saya perlu tandaskan. Ilmiah dalam ragam bahasa baku ilmiah, deskripsi, tesis, disertasi, itu tidak boleh menggunakan kalimat aktif. Yang harus kita gunakan adalah kalimat pasif. Ya. Sehingga contoh misalnya kalau kalimat aktif, penulis menyimpulkan. Nah, di sini menggunakan awalan menyimpulkan bahwa anak usia dini memiliki cara belajar dari yang konkret menuju yang abstrak. Itu nggak boleh begitu. Harus menggunakan kalimat pasif sehingga diubah struktur kalimatnya menjadi disimpulkan bahwa menggunakan kata awalannya ya, disimpulkan bahwa anak usia dini belajar dari yang konkret menuju yang abstrak. Nah, inilah beberapa hal yang saya kira ini juga harus diperhatikan di dalam penulisan skripsi dari aspek beberapa kesalahan kecil yang sangat mengganggu di dalam penulisan skripsi Anda. Baik, teman-teman mahasiswa, sekarang kita masuk langkah-langkah berikut yang harus Anda lakukan. Ya. Yang pertama, tadi sudah saya katakan, nih, setelah Anda memperoleh SK, tulis cover. Tulis lembar persetujuan, tulis pernyataan keabsahan. Toh ini juga nanti akan Anda buat. Dan yang bisa Anda lakukan prinsipnya. Jadi jangan cari yang sulit. Aduh, membuat latar belakang masalah itu sulitnya, bukan main. Terus semuanya nggak bergerak, salah. Ya, bergerak. Semua diawali yang bisa dikerjakan, dan saya sarankan tahapan ini ikut dikerjakan. Dan Anda langsung menggunakan format sukses cepat dalam menyusun skripsi Anda. Ya, termasuk daftar isi. Daftar isi disusun, ditulis dengan baik. Wah, masih banyak mahasiswa yang menulis daftar isi itu amburadul. Halaman margin kanannya itu halamannya geser-geser, nggak karuan. Kalau bisa tidak punya pakai sistem, gunakan pakai kolom ya, insert kolom. Insert ini nanti kita bikin sehingga nanti akan tertata dengan rapi begini. Perwajahan ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan ya. Tampilan dan menjadi bagian yang penting. Kerjakan, bikin daftar isi dari sekarang. Pak, nanti saya masih belum ngerti tentang isi-isinya belakangan. Yang penting tadi sambil jalan. Ya. Nah, baik. Kemudian di Bunga Bangsa, saya harapkan Anda sudah dari sekarang itu sudah menabung kutipan ya. Pak Haji, mohon maaf, saya mungkin Pak Haji, mohon maaf, ya. in lilis, tolong tidak melanjutkan untuk mencoret-coret layar ya. Kepada in lilis mahasiswa. Maaf Pak, nggak sengaja. Ya, maka saya sampaikan. Pak, nggak sengaja. Rekan-rekan mahasiswa aktifkan layar videonya supaya tidak ada hal-hal seperti ini. Itu maksud saya, supaya aktifkan videonya supaya nanti tidak. Silakan dihapus lagi ya. Mungkin tadi saya tidak sebutkan nama, tapi sekarang saya sebutkan namanya langsung ya. Ini list ya, mohon perhatikan. Mohon maaf Pak Haji, perhatikan. Ya. Makasih Pak Agus. Sekarang Anda sudah mulai menabung kutipan. Disiplin. Setiap hari baca artikel, baca buku, dikutip, sesuai dengan kebutuhan tulisan Anda. Nanti sebetulnya ini cara-cara kalau kita mau sukses. Ya, kemudian kalau bisa, kemarin Agus sudah memberi catatan tentang bagaimana jika mungkin memang Anda fasilitas laptopnya memadai, saya sarankan, diharapkan Anda sudah menginstal SPSS bagi yang kuantitatif, kemudian yang kualitatif ini memang untuk Atlas TI harus Windows-nya Windows 10 Pak Agus nih.
Betul, betul. Nah, jadi ini memang juga akan persoalan di kita juga masih yang mahasiswanya kualitatif masih belum menggunakan fasilitas kelas TI. Ya. Tapi yang SPSS saya kira mungkin sudah banyak yang bisa. Dan saya kira bagi yang sudah menginstal, pelajari, dan silakan untuk dari sekarang itu sudah mulai ya semuanya mencermati. Dan Mendeley saya kira di PAI dan BKPI sudah. Bagi mahasiswa yang tidak menggunakan aplikasi-aplikasi semacam ini di dalam skripsinya nanti. Ya, baik. Berikutnya saya masuk kepada persoalan abstrak. Nah, saya sering menemukan baik di semua prodi, saya melihat bahwa mahasiswa itu kalau bikin abstrak kok masih banyak yang masih gagap gitu. Nah, ini dalam materi ini saya sudah tandaskan bahwa di dalam abstrak penulisannya harus bagaimana, ya pastikan nama, NIM dan judul skripsi ditulis dalam huruf besar. Memang di dalam pedoman yang pedomannya sendiri salah. Karena di judulnya itu nama misalkan di atas itu Usfatun masih menjorok ke kanan. Nah, harusnya lurus ya. Nah, judul lurus seperti ini, justify rata kiri kanan, pakai huruf balok semua, huruf besar dengan spasi 1 dengan before after-nya 00 ya. Ini seperti ini. Kemudian nanti yang harus diperhatikan bahwa pastikan abstrak itu hanya 1 halaman. 1 halaman. Dan terdiri dari 5 paragraf. Nah, sekarang Anda tinggal dari sekarang ketik abstrak, judul, nama sendiri, NIM, judul. Ya. Kalaupun nanti ada perubahan, gampang. Paragraf 1, nanti apa isinya? Latar belakang masalah. Kalimat penting dari tema penelitian awal itu. Ya. Jadi ini penting untuk diperhatikan. Latar belakangnya itu ada di paragraf 1, sudah nggak macam-macam. Paragraf kedua itu tinggal Anda tuliskan tujuan penelitian. Dari mana tujuan ini? Dari bab 1 kan? Ini semua tinggal masukkan ya. Redaksinya sudah jelas. Ya, kalau rumusan masalah 1, 2, 3, maka tujuannya 1, 2, 3 yang diangkat di dalam abstrak ini tujuan. Ya. Nah, itu ya. Kemudian paragraf ketiga itu metodologi. Kalau pertama yang harus ada, jelaskan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif. Jenis penelitiannya apa? Ya, penelitian jenis penelitiannya misalkan asosiatif, desainnya apa? Misalnya korelasi bivariat. Nah, kemudian kalau misalkan kualitatif, nah, biasanya jarang ada desain. Saya mau di jenis, misalkan jenisnya adalah penelitian fenomenologi. Di sini nggak ada MPTK. Kemudian dari mana populasi dan sampelnya, siapa yang jadi populasi berapa, sampelnya berapa. Teknik data dikumpulkan dengan teknik apa, dijelaskan. Pengolahan datanya bagaimana. Nah itu di paragraf ketiga, usahakan simple. Ya. Kemudian yang paling penting itu di paragraf keempat. Nah disinilah, di sini, jawaban dari paragraf kedua, tujuan 1, 2, 3 di paragraf kedua tentang tujuan penelitian, ini juga harus relevan, nyambung dengan di paragraf keempat. Kalau tujuan 1 misalnya, kan seberapa tinggi, seberapa baik, misalnya motivasi belajar, maka di sini, di bagian paragraf 4 itu adalah penelitian, motivasi belajar siswa, bla 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 bla. Nah, jadi antara tujuan dan hasil yang ada di paragraf keempat itu nyambung. Kemudian nanti di bagian terakhir, paragraf kelima, itu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Dari 3 hasil penelitian, ini Anda peras. Peras menjadi 1 kalimat yang saya kira menjadi hal yang harus diperhatikan di sini. Nah, bagaimana kesimpulannya ini? Saran saya, kesimpulannya itu diambil dari kesimpulan hipotesis Anda nanti. Ya, misalkan cukup kalimat dengan yang simple. Jadi kesimpulan yang baik, nanti kalimat kesimpulan itu harus berbeda dengan kalimat yang ada di bagian paragraf 4, tapi simple, perasan dari paragraf 4. Dan jangan lupa ungkapkan apa kontribusinya. Penelitian ini akan bermanfaat untuk apa.
Di bagian akhir dari abstrak ada kata kunci. Perhatikan tata tulisnya, kemudian jumlah kata kunci tidak boleh lebih dari 5. 3 sampai dengan 5. Ya, silakan. Hal-hal semacam ini harus sudah dari sekarang ditata, dibereskan, dan mulai disiapkan. Yang sudah bisa dilakukan, lakukan. Ya. Nah, berikutnya, ini yang sulit. Ya, yang sulit, yang sering muncul di dalam skripsi mahasiswa. Di dalam latar belakang tata tulis diperhatikan, kan? Bagaimana memulai penulisan di isi latar belakang itu dan sebagainya, bagaimana penulisan ayat Al-Quran. Yang paling penting adalah logika atau cerita dari latar belakang masalah. Ini bagi yang penelitiannya kuantitatif. Ini berbeda dengan yang kualitatif. Ya. Cerita di dalam latar belakang masalah. Pertama, di dalam latar belakang masalah itu akan memberikan gambaran kepada pembaca apa sih yang melatar belakangnya munculnya masalah dan kenapa peneliti perlu meneliti itu. Ya, oleh karena itu perhatikan, ini saya menampilkan ada 7 paragraf, walaupun setiap paragraf bisa dikembangkan menjadi lebih dari 1 paragraf. Ya, tapi paling tidak tata urutannya semacam ini. Pertama, Anda harus mengungkapkan arti penting atau urgensi tema yang sedang diteliti. Ini berhubungan dengan keternalaran, rasionalitas. Mengapa tema yang dinyatakan pada judul itu penting untuk diteliti? Ya. Nah, ini hal yang harus diperhatikan. Jadi, mengapa tema ini penting diteliti? Itu ada di paragraf 1. Ya, misalkan kita meneliti pengaruh penggunaan tutasan belajar. Nah, misalkan, berarti di situ yang sedang penting kita teliti apa adalah pembelajaran daring di era pandemi, itu kan? Nah, kenapa ini penting diteliti? Nah, asumsi di era pandemi itu akan diangkat di paragraf 1 untuk melatar belakangi bahwa nanti kita akan memunculkan masalah apa di situ. Nah, kemudian paragraf kedua itu adalah paparan dasar teoritik yang mengenai tema penelitian. Bagaimana pembelajaran daring itu dari beberapa teori, tapi bukan teori yang dituliskan di sini, yaitu keternalaran, ya, satu persoalan dari aspek teori bisa dinalar, gitu. Ada teorinya, ada logikanya. Ada kutipan-kutipan sitasi-sitasi Mendeley masuk di sini sangat boleh dan sangat dianjurkan. Artinya ini variabel penelitian dilihat dari idealnya. Nah, menurut idealnya bagaimana? Pembelajaran daring itu idealnya seperti apa? Nah, kemudian di paragraf ketiga, kalau sudah idealnya seperti apa pembelajaran daring itu, ya, nanti Anda di paragraf berikutnya itu menampilkan kondisi realnya, kenyataannya seperti apa di lokus penelitian, paparkan kondisi faktualnya, ya. Nah, kalau sudah paragraf 2 dan ketiga dimunculkan, berarti kita akan bisa melihat, oh ada kesenjangan nih, ada persoalan, ada jarak, ada masalah. Maka paragraf yang keempat itu tuangkan di situ, kemukakan apa masalahnya kalau begitu dalam pembelajaran daring di sekolah tersebut. Ada masalah apa di situ? Nah, maka perlunya nanti di sini ada data-data penelitian pendahuluan yang bisa dijadikan data di sini, ya. Sehingga kesenjangan antara teori dan praktek akan kelihatan di sini. Dan nanti kalau diketahui, paragraf kelimanya kemukakan tentang tawaran solusinya. Nah, di sini secara teori bahwa persoalan yang ada di paragraf keempat ini akan bisa diselesaikan, misalnya. Ya, bisa diselesaikan. Misalnya teorinya, solusinya, misalkan pembelajaran daring menggunakan optimalisasi WhatsApp dalam pembelajaran daring, misalnya. Nah, kenapa harus WhatsApp? Bagaimana WhatsApp digunakan dalam pembelajaran daring? Nah, ini sebagai solusi. Nah, nanti kalau sudah dituangkan di situ, maka
paragraf ke-6 berikutnya adalah motivasi penulis. Penulis, Anda akan meneliti apa di sini? Ya, di sini akan meneliti tentang misalkan pengaruh penggunaan media atau WhatsApp dalam pembelajaran daring untuk meningkatkan ketuntasan belajar PAI misalnya. Nah, disinilah nanti muncul judul. Sehingga dengan demikian, Hanifah kecoret ya. Dengan demikian akan muncul judul misalnya di sini. Nah, ini di paragraf yang ke-6. Yaitu apa? Dengan demikian judul penelitian ini adalah pengaruh optimalisasi penggunaan WhatsApp ya, dalam pembelajaran daring pendidikan agama Islam terhadap apa? Ketuntasan belajar, hasil belajar. Nah, disinilah urutan-urutannya, dan yang terakhir, walaupun nanti paragraf 7 ini bisa saja menggabung ke 6, tapi kalau bisa Anda tuangkan dalam satu paragraf lebih bagus. Apa harapan dari penelitian yang Anda lakukan? Nah, ini di latar belakang. Ini paling sulit biasanya mahasiswa menulis latar belakang masalah. Saya sudah memandu dengan struktur paragraf demi paragraf untuk penelitian yang kuantitatif dan yang PTK saya kira masih relatif sama, bisa dipakai. Pak, bagaimana kalau saya yang kualitatif? Agak berbeda. Saya perlu mengingatkan bahwa yang kuantitatif itu adalah penelitian saudara menguji teori, menguji kebenaran teori. Maka kan di paragraf kedua itu ada perspektif teori, masalah dari teori. Tapi kalau penelitian kualitatif, Anda tidak menguji teori. Anda nanti itu sifatnya induktif, ya. Kalau bisa malah melahirkan teori. Oleh karena itu, tidak ada teori di latar belakang yang dijadikan dasar untuk melihat perspektif. Nanti akan ada beberapa hal, bukan berarti tanpa teori di kualitatif, tapi teori. Nah, sekarang bagaimana kalau yang kualitatif? Nah, coba perhatikan misalnya. Misalkan kita melihat ada satu penelitian mahasiswa, misalnya, sekarang itu kan marak radikalisme misalnya. Nah, kita mau meneliti misalnya, bagaimana ya pesantren itu dalam membina jiwa radikalisme, menolak jiwa deradikalisme santri. Nah, misalnya. Nah, ini perhatikan yang harus diperhatikan. Di dalam pembinaan jiwa radikalisme yang akan dilakukan oleh pondok pesantren, berarti di situ kita bisa melihat ada di pesantren itu berarti ada budaya pesantren. Ada model pembinaan berarti di dalam kegiatan itu. Dan kita juga perlu tahu hasil dari budaya selama di pondok, kemudian model pembinaan, berarti ada bagaimana perspektif santrinya nanti, radikalisasi dalam perspektif santri. Nah, di sini nanti akan lahir nanti rumus dengan yang tadi. Ya. Sehingga nanti kalau di latar belakang masalah kualitatif itu akan berbeda, ya. Berbedanya di mana? Paragraf 1 tentang urgensi masih sama, pentingnya kenapa itu diteliti masih sama. Paragraf kedua, teori yang secara garis besar tetapi tidak dalam konteks untuk diuji. Perhatikan ini bahasanya. Bahwa memang dari pembinaan deradikalisme hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan konsep teori-teori, apakah itu sosiologi agama, ataukah itu tentang nilai-nilai agama, apakah itu tentang antropologi agama. Nah, nanti paragraf kedua itu yang tadi, ya, hal-hal yang sifatnya berbau bernada bisa didekati dengan teori, tapi bukan dalam teori yang untuk diuji. Nah, paragraf ketiga, kondisi faktual tentang sudut pandang konsep. Nah, di sini sesuai dengan tadi apa? Ada budaya pesantren.
di latar belakang itu, yang ada di latar belakang itu akan muncul di rumusan masalah. Paragraf yang keempat, misalnya kondisi tadi tentang bagaimana model pembinaannya, model pembinaan pondok pesantren. Ya, kelima apa tadi tentang pandangan tentang radikalisasi dari kalangan. Nah, berarti radikalisasi dalam perspektif. Nah, paragraf-paragraf di kualitatif itu akan muncul nanti di rumusan masalah. Ya, ini berbeda. Ya. Dan masuk sekarang ke yang kualitatif, saya sudah menyatakan teman-teman yang meneliti kualitatif ini tolong hindari hal-hal yang mungkin sering terjadi, nanti akan ada catatan. Nah, rumusan Anda itu harus spesifik operasional, tapi menggali secara ya, memperoleh pemahaman, pestehen. Jadi kalau menggali pemahaman yang mendalam, sifatnya apa, apakah, gitu. Nah, itu tidak akan menggali pertanyaan yang mendalam. Ya, konstruksinya itu disusun berdasarkan konsep kajian yang digunakan. Dan kata tanyanya, Anda wajib menggunakan kata tanya bagaimana dan mengapa, hanya dua dalam kualitatif. Bagaimana dan mengapa. Why dan how. Ya, hanya itu. Ya, coba perhatikan di rumusan masalah kualitatif. Misalnya ada skripsi Anda dengan judul Pembinaan Deradikalisme Santri di Pondok Pesantren Al-Akhyar, Pleret, Kabupaten Cirebon. Nah, dari rangkaian tadi yang ada di latar belakang itu, box yang di atas, ya, itu akan kelihatan relevansi dengan rumusan masalah. Jadi yang ditanyakan dalam rumusan masalah, contoh, nah ini tadi di atas ada budaya pesantren, budaya pondok pesantren Al-Akhyar, Pleret, Kabupaten Cirebon menolak paham radikalisme. Nah, ini jadi pertanyaannya akan digali secara mendalam. Ya. Kemudian kita lihat ada model pembinaan. Nah, kalau di pondok pesantren itu ada pembinaannya, berarti bagaimana model pembinaannya? Bagaimana model pembinaan deradikalisme di pondok pesantren? Nah, sekarang kita ingin tahu tentang, masih banyak yang mencoret-coret, tentang pandangan radikalisme dari santri. Maka tanyakan ini. Bagaimana paham radikalisme dimaknai oleh santri di pondok pesantren Al-Akhyar, Pleret, Kabupaten Cirebon? Nah, ini karakteristik kualitatif. Ya, tolong hindari kata penelitian yang seperti ini. Saya banyak sekali di kualitatif yang ada rumusan masalah. Apa kendala-kendala? Apa faktor-faktor dan kekurangan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini di tahun ini tolong hindari. Buang. Mohon untuk tidak dilakukan dalam rumusan kualitatif. Nah, rumusan masalah dalam kualitatif harus mengandung konsep teori. Ya. Tadi seperti konsep apa? Konsep budaya pondok pesantren, berarti teori antropologi budaya pondok pesantren. Model pembinaan itu teori pendidikan. Ya, teori pendidikan, pembinaan akhlak dan sebagainya nanti. Radikalisme itu ada konsep, ya. Nah, dimaknai, yaitu makna simbolik, bagaimana pemaknaan terhadap radikalisme. Nah, itu juga teori-teori yang berhubungan, ada konsep-konsep teori. Jadi jangan menggunakan kata tanya dalam rumusan masalah kualitatif, apa kendala-kendala, apa faktor-faktor. Nah, biasanya judul pembelajaran daring di SMP, implementasi pembelajaran daring PAI di SMP. Akhirnya apa yang muncul? Bagaimana pelaksanaannya? Apa kendala-kendalanya? Apa faktor-faktornya? Itu coret, sudah buang semua. Itu nggak boleh ada judul yang semacam itu, dan tidak boleh ada rumusan masalah yang tidak berbasis konsep teori. Ya, di perpustakaan seperti itu jangan ditiru. Ya, jangan dirujuk. Ya, baik. Ya, sekarang untuk yang PTK lupakan, tidak ada. Saya lupakan dulu. Sekarang yang kuantitatif. Ibu. Nah, ada. Gimana, Saifuddin? Enggak, Pak. Yang
Gampang tuh. Nggak apa aja dilanjut, Pak. Ini kita tahu bahwa ada banyak hal dalam kuantitatif. Anda bisa menggunakan penelitian yang asosiatif, bisa komparatif, ya, sehingga bisa deskriptif juga. Tetapi yang deskriptif jarang sekali. Biasanya asosiatif dan eksperimen, ya, atau komparatif. Oleh karena itu, perhatikan, ada rumusannya harus spesifik, mudah diukur. Oleh karena itu, mudah diukur, diamati indikatornya. Ada cara untuk mengukur indikatornya. Konstruksinya biasanya pertanyaan, dan pertanyaannya itu ada dua jenis. Ya. Satu pertanyaan yang sifatnya deskripsi variabel. Kalau Anda menggunakan pengaruh X terhadap Y, berarti ada deskripsi variabel X, deskripsi variabel Y, itu dua pertanyaan. Dan yang satu lagi pertanyaan yang sifatnya inferensial. Ya, entah hubungan atau pengaruh atau perbedaan. Nah, oleh karena itu nanti pertanyaan yang ketiga ini juga akan melahirkan hipotesis. Ini akan kelihatan desainnya. Saya masih banyak melihat beberapa teman di PKPI, saya melihat ada judul penelitian yang justru hanya dua pertanyaan. Hanya mendeskripsikan, terus memberikan tindakan, terus sudah. Padahal judulnya mungkin mengetahui besarnya pengaruh bimbingan kelompok terhadap motivasi berprestasi siswa. Nah, tidak ada pertanyaan inferensialnya, berarti tidak ada hipotesisnya, maka jadi salah. Nah, ini harus diperhatikan, yang konstruksi semacam itu kita ubah nanti memperhatikan beberapa hal yang tadi saya contohkan. Nah, kata-katanya ini menggunakan kata-kata yang terukur, ya. Apakah ada pengaruh yang signifikan, ada sebagainya. Sehingga nanti kita bisa melihat kalau guru-guru di guru-guru PAI di SD se-Kabupaten Cirebon itu, kalau kita amati pada masa pandemi COVID-19 ini, literasi digitalnya rendah. Sementara mereka akan dituntut untuk mengadakan pembelajaran daring. Itu masalah. Nah, ini bisa kita teliti. Nah, untuk melihat masalah ini, jangan lupa, peneliti harus punya asumsi teori yang menjadi pijakan. Nah, misalnya apa? Ada pendapat dari Lewis tahun 2014, bahwa literasi digital dikonstruksi oleh persepsi, sikap terhadap perubahan, fleksibilitas, dan motivasi untuk melakukan inovasi. Nah, di sini berarti ada hal yang bisa dilihat, diteliti antara literasi digital guru-guru dengan inovasi dalam pembelajaran misalnya. Kita bisa membuat hubungan, nah, atau korelasi, sehingga bisa diteliti. Korelasi literasi digital dengan inovasi pembelajaran daring guru mata pelajaran PAI di SD se-Kabupaten Cirebon. Itu bisa teliti. Nah, lihat rumusan masalahnya. Nah, ini jelas. Rumusan masalah 1, 2 itu menanyakan deskriptif variabel. Variabel X-nya adalah literasi digital, seberapa tinggi. Nah, kemudian yang kedua, seberapa tinggi motivasi inovasi pembelajaran guru PAI di SD Kabupaten Cirebon. Nah, peneliti boleh, apakah ada korelasi antara yang signifikan antara literasi digital dari guru, bahwa judul dari mana masalah, asumsinya apa, kita langsung lihat variabelnya, kita tahu skrip judulnya, kemudian kita tahu rumusan masalahnya, tujuannya kan jelas nanti. Nah, oke. Nah, pada penelitian asosiatif misalnya, misalkan kita melihat ada rendahnya ketuntasan belajar dalam pembelajaran PAI, ya, pembelajaran daring. Asumsinya apa ya? Ketuntasan belajar pada pembelajaran daring. Oh, ternyata ada asumsi dari Silberman itu mengatakan bahwa guna membantu siswa mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara aktif dapat ditempuh melalui diskusi kelas, pengajaran teman sebaya, kegiatan belajar kolaboratif, dan pembelajaran mandiri. Nah, di sini. Kemudian dari Freddy 2017,
baru dan membeli. Nah, ini juga mendukung daring kan lebih banyak siswa mandiri. Nah, di problem Y, variabel Y yang akan kita intervensi adalah ketuntasan belajarnya. Nah, ini menurut asumsi pendapat ahli ini bahwa diantaranya pembelajaran mandiri salah satunya dengan menggunakan metode mind mapping. Ini nanti akan biarlah judul skripsi di bawah terhadap ketuntasan belajar PAI siswa SMP Negeri 1 Palimanan Kabupaten Cirebon. Ya. Bagaimana rumusan masalahnya? Konstruksinya yaitu seberapa baik pelaksanaan metode mind mapping, variabel X, seberapa tinggi ketuntasan belajar, variabel Y, baru variabel itu dihubungkan karena hubungannya adalah kausalitas, maka kata kuncinya pengaruh. Sehingga apakah ada pengaruh yang signifikan? Jangan ketinggalan signifikannya. Dari kalau Anda memiliki lebih dari 2 variabel, konstruksi variabelnya itu misalnya X1, X2. Ini nanti lebih jelas lagi bahwa kualitas skripsi Anda akan lebih bagus. Ya. Nanti kalau ada yang menggunakan ini, saya kira meninggalkan yang 2 variabel. Kita akan berharap ke 3 atau 4 variabel nanti. Ya, dalam contoh kasus BKPI misalnya, ya ditemukan masalah di salah satu SMK Cirebon, rendahnya motivasi berprestasi siswa. Hal ini tentu akan membahayakan ya jika dibiarkan. Oleh karena itu perlu diteliti dalam rangka mencari solusi masalah tersebut. Solusinya untuk meningkatkan motivasinya. Oleh karena itu dicari asumsi-asumsi teori. Misalnya ada yang mengatakan bahwa bimbingan kelompok meningkatkan motivasi berprestasi siswa. Nah, kemudian kalau sudah tahu begini, apa desain penelitian kita yang dapat dilakukan? Nah, otomatis misalnya kita membuat judul pengaruh bimbingan kelompok terhadap motivasi berprestasi siswa. Kelas berapa, SMK berapa, Kabupaten Cirebon. Bagaimana saya akan merancang penelitian ini? Nah, peneliti merancang model bimbingan kelompok yang akan dilakukan di salah satu kelas. Kemudian bimbingan kelompok dilakukan dalam waktu dan volume materi yang memadai. Dan peneliti ingin mengetahui apakah pelaksanaan bimbingan kelompok ini dapat meningkatkan motivasi berprestasi. Nah, oleh karena itu kita butuh data tentang apa? Seberapa baik pelaksanaan bimbingan kelompok. Kemudian kita butuh data setelah itu, setelah siswa diberi bimbingan kelompok, siswa diberi kesempatan untuk diukur motivasi berprestasinya. Sehingga nanti rumusan masalahnya itu menjadi 3 hal paling tidak jelas, yaitu variabel X, variabel Y, dan pengaruh X terhadap Y. Nah, tadi saya katakan sudah saya singgung di beberapa teman BKPI, ada yang justru desainnya begini, tetapi semuanya deskriptif saja. Ini nggak mungkin mengukur kualitas motivasi berprestasi setelah bimbingan kelompoknya seperti apa kalau nggak diukur dengan rumusan masalah yang ketiga. Apakah ada pengaruh yang signifikan dari pelaksanaan bimbingan kelompok terhadap motivasi berprestasi ya, siswa kelas berapa? Ini boleh begini. Pak, saya mungkin menggunakan eksperimen. Boleh. Dieksperimenkan bimbingan kelompoknya. Misalnya dalam bentuk desain penelitian yang komparatif. Sebelum dan sesudah bimbingan kelompok. Halo Pak Haji Made, mohon maaf. Halo Pak Haji. Oke. Halo Pak Haji. Punten Pak Haji Made.
Pak Haji? Oke, baik. Mungkin ada beberapa hal dari lain jaringan Pak Haji Made. Rekan-rekan mahasiswa masih bisa mendengar suara ini dengan jelas di masing-masing perangkat yang digunakan? Masih, Pak. Oke, semangat selalu lah ya untuk rekan-rekan. Kita menunggu joining kembali dari Pak Haji Made. Sambil rekan-rekan dari apa yang tadi sudah diperhatikan, silakan barangkali nanti mempersiapkan kalaupun ada yang akan dipertanyakan, ya. Apakah nanti terkait dengan 2 garis utama bahwa dalam penelitian skripsi itu rekan-rekan akan didampingi oleh dosen pembimbing, di mana dosen pembimbing ini ada yang kemudian memiliki amanah pada ranah metodologi, ada yang memiliki amanah untuk membimbing rekan-rekan pada konten. Sehingga nanti rekan-rekan bisa tercover dengan sangat baik. Berbicara tentang metodologi tadi sampai kepada apa yang disampaikan oleh Pak Haji Made Sastra ya, apa contoh seperti tata bahasa. Jangan sampai mungkin nanti ada beberapa hal yang terkategori typo atau bahkan salah pengetikan ya, enggak seperti itu. Mohon maaf Pak Agus, aduh. Oh, baik. Baik Pak Haji, mangga silakan, mohon maaf. Ya. Ini saya terpaksa harus menggunakan ini pribadi. Ini menggunakan pakai kampus ternyata sering nggak stabil ya. Saya pakai Android. Baik. Jadi, mangga Pak Haji, teman-teman bisa kita membuat desain yang pre and post test ya. Ya, untuk yang eksperimen ini saya kira juga ini sudah biasa, tapi tolong nanti hal yang harus diperhatikan dalam penelitian eksperimen desain pre and post test itu, misalnya tadi ketuntasan belajar itu kita akan treatment dengan metode mind mapping, ya tinggal kita desainnya aja diubah, tidak pengaruh, tapi bisa sebelum melaksanakan pembelajaran dengan mind mapping dan sesudah, dan setelah itu nanti kita gunakan kata tanyanya, perhatikan apakah ada perbedaan. Nah, bukan apakah ada pengaruh di sini. Kenapa? Karena uji perbedaan nanti. Cuman masih banyak mahasiswa, mohon maaf juga, persepsi di kita pembimbing juga masih saya menggunakan apakah seberapa besar pengaruh. Nah, berbeda karena di sini kalau pre and post test itu membedakan kualitas ketuntasan belajar sebelum dan sesudah. Perbedaan, maka kata kuncinya perbedaan. Kenapa digunakan kata kunci perbedaan? Karena secara statistik nanti menggunakan uji beda, bukan uji pengaruh. Ya, kalau judulnya pengaruh, nanti pakai ujinya uji pengaruh, yaitu menggunakan regresi. Ya, nah itu berbeda. Maka tidak sembarangan dalam kuantitatif menggunakan kata-kata. Kata-kata yang digunakan dalam kuantitatif itu betul-betul operasional, spesifik, mengarah kepada uji statistiknya, mengarah kepada desain penelitiannya. Itu kelihatan beda banget. Nah, oleh karena itu hati-hati menggunakan kata-kata, karena ada kata-kata yang spesifik di dalam kuantitatif. Ya. Nah ini. Atau Anda bisa menggunakan penelitian itu eksperimen kontrol gitu. Nah, perhatikan juga ya redaksinya. Nanti saya kira ini materi bisa di-share ke mahasiswa, bagus ya. Barangkali nanti ke depan ini diperlukan buat mahasiswa, saya kira juga penting supaya ada penyeragaman, paling tidak persepsi ya. Adapun selera bahasa, meletakkan mana di depan, mana di tengah, itu kan soal yang sifatnya kadang-kadang tidak harus selalu sama betul, tapi substansinya harus jelas ya. Ya, bisa ada eksperimennya misalnya menggunakan MMP, kelas kontrolnya menggunakan ceramah saja. Nah, kita bandingkan apakah ada perbedaan ketuntasan belajar PAI yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, ini hal-hal semacam ini tolong diperhatikan betul di dalam skripsi Anda ya. Ya, kemudian di dalam judul di dalam bab 2 itu ada hal yang sangat urgent sekarang. Hal yang sangat mendasar perubahannya di mana? Jadi kalau menyusun deskripsi teoretik bab 2 kerangka teoretik itu, Anda pokoknya lihat, oh saya sedang bicara variabel saya apa? Oh literasi digital. Oh sedang bicara apa? Inovasi pembelajaran. Nah
Literasi digital itu adanya di mana? Oh, itu bagian dari kompetensi profesional. Kompetensi profesional ada di bagian apa? Ada di bagian kompetensi guru. Inovasi pembelajaran daring berarti ada di bagian pembelajaran daring. Pembelajaran daring berarti ada di bawah sistem pengetahuan tentang belajar dan pembelajaran. Oleh karena itu struktur dalam menyusun deskripsi teoretik itu tidak bisa lepas dari susunan hierarki keilmuan variabel. Ya, nah itu di bawah tuh. Ya, kemudian jangan lupa sebelum itu dituangkan di dalam skripsi Anda, ada subbab tentang literasi digital atau variabel dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Ya. Literasi digital itu kan, aduh apa ya hubungannya dengan Al-Quran dan hadis? Ya, literasi kan membaca, Iqra itu masih relevan, perintah membaca, perintah untuk memperbaiki diri, perintah untuk terus belajar, cari hadis, inovasi pembelajaran. Nah, ini harus ada dasar Quran dan hadisnya. Nah, tentu saja ini nanti Anda harus menuangkan dalam satu subbab tentang variabel dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Dan ini pembimbing mungkin saja seperti saya tidak sanggup untuk menjamin itu benar. Oleh karena itu, kampus akan membuat kebijakan. Nanti ada dosen-dosen yang diminta untuk sebagai expert judgment. Oh, di bagian ini disarankan misalnya mahasiswa berkonsultasi dengan Pak Dr. Muhammadun. Oh, berbagi ke Dr. Agustian Ali Rahman misalnya. Oh, ini topik ini, hadis ini, karena tokoh ilmu hadis misalkan siapa. Jadi sehingga nanti akan ada proses pembimbingan yang lintas khusus untuk persoalan literasi dalam perspektif digital, dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Intinya, jangan pusing-pusing membuat struktur dasar teori, tapi paling tidak Anda harus memahami variabel yang kita teliti itu ke atasnya ngerti, gitu ya. Nah, itu tadi. Baik. Nah, yang sering saya koreksi lagi adalah hipotesis. Sebuah penelitian kuantitatif itu wajib ada hipotesis. Wajib ada hipotesis. Jadi kalau Anda kuantitatif tidak ada hipotesis, ya ngawur pasti. Nah, di kualitatif tidak harus. Tapi pada umumnya tidak menggunakan hipotesis. Hipotesis dituangkan, nah di sini harus perhatikan dulu. Hipotesis itu menggunakan uji berapa pihak. Nah, pegang itu. Oh, pada umumnya kita menggunakan two tail. Dua pihak, dua ekor. Kalau dua ekor berarti hipotesis itu pasangan tidak sama dengan 0 atau ada, dan sama dengan 0. Kalau 0 kan tidak ada. Berarti hipotesisnya sepasang kalimat hipotesis yang menyatakan ada, dan hipotesis lagi yang menyatakan tidak ada. Dan harus dilanjutkan dengan hipotesis statistik. Nah, sebagai contoh, pada judul korelasi literasi digital dengan inovasi pembelajaran daring guru mata pelajaran PAI di SD Kabupaten Cirebon, rumusan masalah ketiga. Nah, tadi, apakah ada korelasi yang signifikan antara literasi digital dengan inovasi pembelajaran daring guru PAI di tingkat SD se-Kabupaten Cirebon? Nah, dari redaksi rumusan masalah ketiga inilah yang akan kita buat hipotesis. HA itu ada, berarti ada itu atau terdapat. Nah, berarti nanti itu adalah hipotesis kerja. Ya, terdapat korelasi yang signifikan. Nah, ikut aja, ngikut dari kalimat rumusan masalah. Jadi kan nyambung. Kalau dulu kita sebagian besar pertanyaan ketiganya ini seberapa besar pengaruh. Nah, kalau seberapa besar pengaruh, seberapa erat hubungan, seberapa erat korelasi, nanti tidak nyambung dengan redaksi di dalam hipotesis. Nah, hipotesis nyambung aja dengan rumusan masalah. Kalau pertanyaannya apakah ada korelasi, ya hipotesisnya terdapat korelasi atau ada korelasi, nggak nyambung. Nah, gitu ya. Dan nanti di bawah hipotesis kalimat harus dibuat hipotesis statistiknya seperti HA, titik 2 dibaca jika, HA, jika R atau indeks korelasi
atau koefisien korelasi tidak sama dengan 0. Kalau korelasinya tidak sama dengan 0, berarti kan ada. Ya, oke. Betul ya? Begitu juga yang judul pengaruh, jadi tinggal dipindah-pindahkan saja. Yang judul efektivitas, apakah ada perbedaan? Berarti terdapat perbedaan. Ya, gitu ya. Nah, kemudian yang eksperimen juga sama ya. Nah, berikutnya yang sangat mendasar lagi, kebanyakan mahasiswa itu punya kelemahan dalam skripsinya adalah di instrumen pengumpulan datanya. Saya berharap yang kuantitatif itu harus kokoh secara teori. Oleh karena itu wajib dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Itu aja. Ya. Pas saya menggunakannya tes, nah apalagi kalau tes. Kalau tes, maka kisi-kisi yang Anda buat, soal yang Anda buat, itu harus memperhatikan C1, C2, C3, C4, C5, sebagaimana di dalam kurikulum, sesuai dengan beban belajar di materi yang sedang Anda teliti. Dan sebelum tes itu dibuat, Anda harus juga menambahkan uji daya pembeda dan uji tingkat kesukaran. Nah, ini perlu juga. Nah, ini di penelitian yang menggunakan tes, dan tesnya baik pilihan ganda, umumnya yang lebih mudah dan pilihan berganda. Ya, kalau EC agak lumayan rumit karena juga untuk memperoleh pengoreksiannya juga cukup repot. Nah, yang harus Anda perhatikan adalah nanti dalam skripsi Anda itu yang kuantitatif, ya, itu harus ada analisis statistik deskriptif. Ya, untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2, ada uji prasyarat analisis atau asumsi klasik. Nah, itu sesuai dengan masalah yang Anda teliti. Dan ada uji statistik inferensial. Nah, tergantung apakah itu statistiknya parametrik atau non-parametrik. Nanti sesuai dengan memang fakta data yang Anda teliti. Nah, oke. Jadi nanti di dalam bab 4 itu Anda nanti ada tuangkan dulu hasil gambaran uji validitasnya seperti apa, reliabilitas seperti apa, baru masuk ke menjawab deskripsi seberapa baik X, seberapa tinggi X misalnya. Nah, itu dilakukan dengan deskripsi, ada hasil uji output SPSS, seperti ini misalnya. Nah, ada, oh ini hasil SPSS, kemudian dijabarkan. Ya, ini seperti ini, jabarkan, dideskripsikan. Ya. Kemudian ada histogramnya dibaca, gitu kan. Nah, untuk menjawab seberapa baik variabel X, biasanya dilakukan dengan uji persentase, ada rumus persentase, kemudian ada tabel konversi persentasenya. Kalau di sini P sama dengan 68,80%, lihat ke kanan itu ada 68, berarti masuk dalam kategori baik. Nah, ya ini sampai di sini kita sebenarnya sudah bisa menjawab rumusan masalah 1. Ya. Nanti kalau berikutnya ke uji asumsi klasik, misalnya ada uji normalitas, ya. Kalau kuantitatif, yang komparatif, yang korelasi, yang asosiatif, kausalitas juga butuh normalitas. Ada uji homogenitas kalau Anda menggunakan uji komparatif. Nah, harus ada. Ada uji, setelah itu apa? Uji hipotesisnya misalnya kalau yang judulnya hanya uji beda. Nah, uji beda, hasilnya seperti apa? Nah, hipotesis itu ada cara 1, cara 2. Jelaskan cara 1 dengan membandingkan sig dengan 0,05. Cara kedua membandingkan antara T hitung dengan T tabel, sehingga nanti hasilnya seperti ini, dibikinkan kurvanya sampai kesimpulan. Kalau yang judulnya pengaruh, standar, yang judulnya hubungan, ada standarnya. Yang judulnya pengaruh, regresi linear berganda, nanti itu kan ada langkah-langkahnya. Saya kira ini menjadi penting untuk diperhatikan. Tetap diawali deskriptif dulu, ya, histogram, persen, asumsi klasik, normalitas, linearitas, multikolinearitas, heterokodastisitas, autokorelasi. Ternyata
Oh, sudah terpenuhi semua, berarti regresi linear berganda dapat dilanjutkan. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Seperti tadi, ya, sehingga nanti output-outputnya itu bisa dijelaskan di bab 4 Anda. Ya. Sampai di regresi itu, pertama harus ada persamaan regresi. Ya, Y sama dengan A plus beta X. Nah, apa artinya buat interpretasi? Banyak kan mahasiswa tidak ada, banyak juga yang masih belum membuat persamaan regresi untuk judul pengaruh. Cari misalnya koefisien determinannya untuk mengetahui pengaruh, ya. Nah, itu jelaskan. Kemudian sampai juga pengaruh variabel lainnya. Nah, sampai nanti uji hipotesis. Hipotesis cara 1, cara 2, bagaimana tabelnya, membaca tabel, ya, sampai membuat kurvanya, ya. Nah, sampai membuat kesimpulan. Kalau yang kualitatif, biasanya pada umumnya menggunakan analisis yang sifatnya interaktif seperti ini. Sejak pengumpulan data, kita melakukan reduksi data, kemudian penyajian data, verifikasi kesimpulan. Nah, pada saat Anda pengumpulan data yang kualitatif, wajib misalnya hasil wawancara itu ditranskrip. Ya, dibuat data verbatim. Nanti saya contohkan. Kemudian wajib dibuat analisis coding, pengkodean sampai jadi menemukan kesimpulan itu bagaimana. Nah, itu sebagai bukti bahwa Anda melakukan analisis yang ada tahapan reduksinya. Dan ketika Anda melakukan verifikasi kesimpulan, itu minimal ada triangulasi data, triangulasi informan. Ada bagian yang sering muncul di skripsi mahasiswa, yaitu tentang uji keabsahan data kualitatif. Itu biasanya ditulis secara teori lengkap semua. Padahal mereka tidak melakukan itu. Itu nggak boleh. Apa kata Pak Sulaiman tadi sampaikan jujur. Sehingga kalau mau tidak dilakukan, tidak dilakukan. Minimal saja itu, minimal triangulasi data saja. Cukup triangulasi informan. Ya. Nah, itu. Nah, ini contoh transkrip. Nah, misalnya kita mengadakan wawancara kepada salah satu narasumber informan. Itu harus ditranskrip. Ya, informan siapa, kapan, di mana, ya, apa topik wawancaranya, siapa pewawancaranya. Nah, supaya lebih enak, bikin kolom saja. P itu pertanyaan, J jawaban. Nah, ini sebagai modal awal peneliti dalam penelitian kualitatif untuk akan mengolah data. Nah, rata-rata kualitatif mahasiswa itu tidak ada transkrip skripsinya. Bahkan di beberapa kampus lain, transkrip data ini sampai tebalnya malah hampir sama, hampir mengalahkan tebalnya skripsi kualitatif, karena banyak wawancara. Di kita kadang-kadang tidak ada bukti transkripnya. Ini tolong diperhatikan ya. Nah, transkrip. Terus Anda olah data. Nah, pengolahan data semacam ini nih, misalnya ini contoh transkrip ya. Jadi ini transkrip lembaran itu ada beberapa hal, pendapat dari yang kita wawancarai, kemudian ke kanan kita coba olah. Ini yang tengah itu, oh ternyata ada yang merah, ada yang oranye, ada yang kuning. Udah ditata. Ini juga ada yang bicara di pendapat yang lain hanya ada merah, kuning, tapi hanya satu. Yang sini banyak, ada kuningnya, oranye double. Nah, kemudian kalau sudah menemukan dari sekian pendapat ahli yang diwawancara itu, ini kemudian kita, oh ternyata berarti ada 3 hal yang dalam topik ini menurut informan. Nah, tahapan seperti ini sebetulnya, ini tahapan dalam pengolahan coding, ya, mengkode hasil wawancara. Sehingga ini juga nanti harusnya ada formatnya. Saya mungkin dalam kesempatan ini tidak secara khusus akan memberikan ini. Nah, tapi kalau Anda menggunakan Atlas TI, nanti ada hasil-hasilnya secara otomatis. Skema semacam hasil wawancara itu bisa ditampilkan ya. Nah, sehingga kalau mau ditarik skemanya begini. Teman yang kualitatif, hasil transkrip itu yang sebelah kanan, hasil wawancara itu nanti
quotation, dikutip. Oh, wawancara dia bicara ini loh. Quotation itu kutipan-kutipan dari wawancara ini loh. Nah, ketika kita membuat kutipan-kutipan penting dari wawancara itu namanya kita sedang melakukan tahapan reduksi. Nah, dari wawancara direduksi, diambil yang penting-penting. Nah, dari sejumlah quotation ini, kutipan-kutipan ini nanti sesungguhnya bisa kita bikin kode. Oh, ada sekian hal, ada prinsipnya. Oh, sedang bicara ini, kategori ini. Nah, dari sekian kategori ini, oh berarti sedang bicara tema. Temanya apa yang muncul? Nah, dari tema ini akan lahir teori. Nah, yang ditulis di mana? Ya, inilah tahapan dalam kualitatif. Jadi kalau ininya tidak ada, ya kualitatifan nantinya. Penguji bingung, ini tiba-tiba ada bab 4 kok nggak ada transkripnya, tidak ada hasil pengolahannya. Ya, oke. Ya, saya kira kemudian yang penting lagi di sini, ini yang paling penting, di bagian bab 4, bagian B itu pembahasan. Pembahasan, yang namanya membahas. Orang membahas ya tentu saja harus panjang lebar. Harus juga ada yang dibahasnya. Bagaimana rel itu? Oleh karena itu, mengisi di bagian B pembahasan, Anda pertama itu harus berangkat dari pokok-pokok hasil penelitian, rumusan 1, rumusan masalah 2, rumusan 3, itu apa hasilnya? Jadi pokok-pokoknya apa? Nah, pokok-pokok hasil penelitian ini kemudian Anda konfirmasikan dengan teori yang ada di bab 2. Waduh, temuan saya ini nanti bagaimana disandingkan dengan teori yang kita tuangkan di bab 2. Jadi menggunakan teori di bab 2 itu bukan berarti hiasan ya. Nanti di bab 4 itu digunakan untuk Anda mengkonfirmasikan temuan penelitian saudara dengan teori yang Anda buat. Terus di bagian hasil penelitian yang relevan, di sana juga Anda harus menuangkan, mengkonfirmasi dengan hasil penelitian yang terdahulu yang relevan. Yaitu apa? Apakah nanti hasilnya itu mendukung, berbeda, atau bahkan hanya menguatkan, atau mengoreksi, atau berbeda sama sekali, menolak berarti. Nah, disinilah pembahasan. Silakan Anda merasiokan temuan Anda dengan teori. Apakah relevan, dengan siapa, pendapatnya siapa, sehingga yang saya temukan ini mendukung teorinya, bla 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 bla, yang menyatakan bla 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 bla. Dengan ini juga sejalan dengan temuan penelitian yang hasil penelitian dilakukan oleh siapa yang menyatakan begini. Dengan demikian bahwa, nah inilah nanti kesimpulan akhir. Nah, ini beri simpulan sesuai dengan hasil penelitian, dengan teori dan penelitian terdahulu. Nah, sehingga nanti ada keyakinan peneliti. Nah, silakan harus ada kalimat yang menyatakan akhir dari penelitian Anda itu menyatakan bahwa media WhatsApp yang digunakan dengan kreatif, misalnya, dengan bervariasi, pada akhirnya dapat meningkatkan kesuksesan atau ketuntasan pembelajaran daring di era pandemi. Nah, itu adalah kalimat keyakinan peneliti yang berdasarkan hasil pembahasan, hasil temuan dan hasil pembahasan dengan menyandingkan teori dengan penelitian yang terdahulu yang relevan. Seperti itu saya kira mahasiswa, beberapa hal yang harus menjadi stressing point dari skripsi, dan silakan jika nanti ada yang harus disampaikan, dikonsultasikan, saya menyediakan waktu kalau memang waktu masih ada. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute Pak Agus? Pak Agus masih di mute? Mohon maaf. Terima kasih Pak Haji Made atas penyampaian yang sangat detail. Insyaallah ini menjadi sebuah ikhtiar konkret, terutama kami sebagai mahasiswa, sehingga akan dapat membantu penyelesaian karya tulis ilmiah. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh
Pak Haji Made tidak hanya bisa kami perhatikan, tapi bisa kami lanjutkan dalam sebuah action konkret, menulis dan melanjutkan dari apa yang telah dimulai sebelumnya dalam proposal skripsi. Rekan-rekan mahasiswa masih bisa mendengar suara dengan jelas di masing-masing perangkat? Masih Pak, masih. Oke. Pak, masih. Oke, kami membuka termin pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin disampaikan juga boleh. Silakan, bisa acungkan tangan. Acungan tangannya bukan tangan ininya ya. Acungan tangan yang ada di depan biasa ada acungan tangan toh. Atau langsung saja deh boleh. Saya Pak, boleh Pak. Dengan siapa nih? Oh iya, Lintang. Oke, Lintang sudah acungan tangan ya. Oke, Ya. Mas Lintang, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas tadi yang sudah diberikan ilmunya Pak. Semoga kita semua bisa lancar dalam membereskan tugas akhir ini. Dan itu adalah satu fasilitas kita semua untuk senantiasa bisa mengikuti pedoman sesuai dengan apa yang kita harapkan nanti. Yang insya Allah yang saya tanyakan pada kesempatan hari ini, tadi dengan ilmu yang begitu luar biasa Pak, sampai-sampai otak saya kadang-kadang ya belum ada beberapa yang belum istilah masuk ke otaknya sehingga luber-luber. Makanya ada beberapa yang saya ingin tanyakan tentang ya, silakan Mas Lintang. Ya. Pengelolaan data. Karena kita melihat di lapangan, karena saya adalah penelitiannya di PTK Pak, penindakan kelas, sehingga itu butuh yang namanya istilahnya terjun di lapangan itu tersendiri. Dan alhamdulillah saya pengen Pak menggunakan data tahun lalu, apakah itu dibolehkan atau tidak Pak, sebagai pengolahan data nanti di bab 4 itu. Karena melihat kalau sekarang kan pembelajaran itu secara daring Pak, maka belum sekiranya istilahnya itu belum ada kesempatan buat untuk senantiasa mengolah atau meneliti kembali apa yang saya bawa sesuai dengan tema, yaitu adalah tutor sebaya itu tersendiri Pak. Paling itu Pak yang saya tanyakan Pak terkait bab 4 Pak, pengolahan data. Terima kasih Mas Lintang. Oke, tahun lalu bisa digunakan atau tidak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rekan mahasiswa yang lain, monggo. Dari BKPI silakan. Atau mau rapat Pak. Oh, mangga, silakan. Silakan. Ya, izin rapat ya Pak. Boleh. Saya izin rapat. Bohong. Oh. Monggo yang lain. Saya Pak. Silakan Pak Iman, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Begini Pak, kebetulan kan kami meneliti itu ya, jadi artinya kepustakaan gitu. Jadi bagaimana di situ kesulitan saya ketika kemudian mengambil suatu buku yang buku tersebut itu katakanlah mohon maaf ini ketika di dalam kitab kuning itu kan tidak ada tanggal barangkali seperti itu Bapak. Itu cara untuk memasukkan kutipan-kutipan itu seperti apa? Contoh ini dari Imam Al-Ghazali. Kan kitabnya itu kemudian kitab Al-Wala atau yang lainnya gitu. Itu kemudian kan nggak ada itunya Pak. Itu cara masukkan itu seperti apa Pak? Barangkali itu aja Pak. Baik, terima kasih. Pak Haji, apakah cukup 2 pertanyaan dulu atau satu lagi silakan, satu lagi bagus. Satu lagi, monggo silakan. 1 pertanyaan lagi, monggo. Ini suara dari mana nih dari mahasiswa BKPI ini? Ini rekan-rekan dihadiri pula oleh Pak Ibu Kaprodnya ini ya ini. Silakan. Barangkali pada ranah atau background counselingnya, silakan. Ada? Atau kembali ke PAI boleh, silakan. Siapa saja silakan. Berikutnya. Oke, Pak Haji nampaknya mungkin 2 pertanyaan terlebih dahulu.
Pertanyaan pertama, mohon maaf, ini Saudara Lintang Mulyadi, PAI kelas 7C ya, semester 7C, mohon maaf. Kemudian Pak Nur Iman, juga sama dari Prodi PAI semester 7 kelas C. Pertanyaan Mas Lintang itu tentang penelitian yang sedang diselesaikan terkait dengan pemilihan pendekatan dari atau metode dari PTK, tindakan kelas, penelitian tindakan kelas, di mana apakah diperbolehkan menggunakan data yang telah diselenggarakan tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan dari Pak Nuriman terkait dengan Deep Library Research. Teknik yang dikendalainya itu adalah mungkin bibliografi dari beberapa kitab-kitab klasik, sehingga ada beberapa kendala. Baik, Pak Haji, monggo, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Agus, teman-teman dari PAI. Kita tahu ya, tadi saya pikir nggak ada yang PTK, maka ketika materi PTK slide-nya kelewat tadi ya. Kayak gini. Ya, baik. PTK itu kan penelitian yang dilakukan oleh guru. Dan kita selaku peneliti terhadap kelasnya sendiri. Jadi, penelitian yang dilakukan oleh kita sendiri, ya, di kelas kita sendiri, untuk tujuannya apa? Memperbaiki proses-proses pembelajaran yang sedang kita hadapi. Kalau deskripsi judul pengertian pemahaman PTK semacam itu, maka menjadi tidak mungkin kalau kita menggunakan data orang lain. Karena data PTK kita adalah PTK yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu teman-teman, untuk yang PTK, bagaimana kesulitan PTK ketika dihadapkan dengan kondisi pandemi semacam ini ya? Pandemi semacam ini misalnya, untuk yang PTK, saya kira juga Anda perlu melihat ya bahwa masalah itu, kalau misalkan tadi masalahnya ketuntasan belajar PAI misalnya, ya sama masalahnya dengan kuantitatif sebetulnya, ya. Tetapi di sini yang harus diperhatikan adalah Anda itu kan melakukan penelitiannya di kelasnya sendiri. Nah, apalagi nanti kalau ada rumusan masalah PTK itu, kita menanyakan dulu posisi ketuntasan belajar PAI itu sebelum penerapan mind mapping yang akan kita lakukan. Nah, untuk mengetahui recognizing kondisi awalnya seperti apa. Nah, kemudian PTK itu kan pertanyaan kedua, kita menanyakan bagaimana penerapan metode mind mapping. Penerapannya. Nah, kalau penerapannya berarti pelaksanaannya. Nah, yang ketiga adalah apakah penerapan metode mind mapping dapat meningkatkan ketuntasan belajar. Nah, ini memang dalam situasi normal, ya Pak Agus. Dalam situasi normal. Tetapi dalam situasi yang pandemi, tentu kelas yang dimaksud kelas action research itu kelasnya tentu kelas yang maya di sini. Jadi kelas maya inilah kelas yang juga harus Anda lakukan, Anda observasi. Nah, ini ada dua hal yang spesifik di dalam PTK kita. Ya, karena PTK kita misalkan, Pak, saya kan pembelajarannya menggunakan optimalisasi, upaya meningkatkan hasil belajar PAI melalui optimalisasi WhatsApp, ya, di SMP Anu. Nah, otomatis di sini kan Anda harus mengukur bagaimana penerapan. Pertama, Anda menanyakan dulu hasil belajar PAI sebelum menggunakan WhatsApp pada pelajaran daring seperti apa, satu. Itu bisa diambil data kan. Kemudian yang kedua, Anda menanyakan bagaimana penerapan media atau aplikasi WhatsApp, ya, dalam pembelajaran daring atau pelajaran PAI di SMP Anu. Nah, di sini kan tinggal menarasikan saja Anda melaksanakan. Bagaimana guru merencanakan pembelajaran, RPP-nya seperti apa, kemudian bagaimana guru melaksanakan awal guru masuk menggunakan WA seperti apa, siswanya yang di rumah bagaimana perlakuannya, dia melakukan pembelajaran seperti apa.
Nah, pada saat observasi di sini ada hal yang khusus ya, karena observasi guru mungkin bisa dimudah, bisa Anda lihat berdampingan guru menggunakan WA mengajar. Tapi observasi siswanya kan di beberapa tempat tuh. Iya, betul. Nah, otomatis mungkin perlu dibantu. Nah, karena sekali lagi PTK itu adalah penelitian yang sifatnya kolaboratif. Nah, pada pembelajaran daring semacam ini, karena kita harus mengobservasi pelaksanaan dan ini butuh banyak siswa yang diobservasi, berarti kita juga harus berkolaborasi dengan banyak teman guru atau teman mahasiswa. Diminta dong, misalkan ada 20 siswa, berarti ya mungkin idealnya 20. Coba amati siswa di sana, amati siswa di satu lagi, sampai 20 itu diamati. Nah, PTK satu siklus itu. Pak, saya keberatan 20 Pak, 15 ya masih mungkin lah. 10 masih mungkin lah, saya kira masih ada toleransi bagus ya, teman pandemi. Ya 10, jadi kita berkolaborasi, banyak teman nanti diminta untuk mengawasi proses belajar siswa menggunakan WA pada masa pandemi. Ya di rumah-rumah. Di rumah-rumah bagaimana? Nah, kalau sudah itu terjadi, misalnya kita akan melangkah yang ketiga, menanyakan apakah aplikasi WhatsApp dalam pembelajaran daring dapat meningkatkan hasil belajar. Nah, berarti kan di situ nanti tinggal Anda gunakan tes. Nah, mumpung ada, kita sedang melakukan pendampingan pada saat observasi yang berkolaborasi tadi ya, 10 mahasiswa dibantu atau 10 guru lah diminta, atau siapapun teman kolaborator Anda. Nah, sekaligus saat itu juga misalkan penilaian Anda menggunakan kuis. Nah, di situ kan di WA ada kuis. Nah, jadi pada saat itu Anda juga bisa akhir pembelajaran memberikan kuis. Nah, kuisnya jawaban itulah yang akan dijadikan ukuran keberhasilan di dalam siklus yang pertama. Kalau nanti ditinggal, saya khawatir jawabannya dikerjakan orang tuanya nanti. Betul. Nah, ya, jadi di saat itu Anda amati, langsung kuis, langsung hari itu juga. Jadi makanya dipantau oleh tim kolaborator. Nah, itu siklus 1. Anda koreksi, ulang, dikumpul di tempat Anda, di kantor atau sekolah, dikoreksi, ternyata biasanya kita mengukur apakah sudah mencapai KKM belum. Nah, kalau belum, berarti kita di situ diskusi. Kita melakukan tahap refleksi. Oh, direnung-renungkan. Oh, mungkin cara guru menggunakan WhatsApp-nya kurang optimal. Atau mungkin penyajian voice note-nya kurang bagus. Nah, atau mungkin apa. Sehingga nanti itu hasil refleksi itu nanti akan menjadi perbaikan di siklus kedua. Jangan ganti aplikasi, tetap menggunakan WhatsApp. Tetapi pada siklus kedua, itu Anda mungkin perbaikan di mananya. Misalkan bagaimana penyajian siswa itu dalam belajarnya juga ada siswa juga harus merespon diskusi, bisa kan dengan WhatsApp diskusi. Atau siswa misalkan ada unjuk kebisa ya, penampilan atau dalam berpendapat langsung. Nah, atau mungkin juga apapun lah hasil refleksi Anda dengan tim kolaborator. Nah, maka Anda masuk ke siklus kedua. Nah, begitu diulang. Jadi saya kira tidak boleh kita menggunakan data orang lain di PTK. Karena PTK itu adalah data kita sendiri. Data tindakan kita sendiri. Dan oleh karena itu perlu ada mekanisme untuk melaksanakan PTK di era pandemi ini. Tadi diantaranya tim kolaboratornya diperbanyak karena kita akan memantau, mungkin kita peneliti memantau mendampingi guru pada saat menggunakan WA, dia belajar bagaimana mengajarnya. Tapi siswa belajar mungkin dipantau oleh teman-teman kita yang kita minta bantuannya untuk sebagai tim kolaborator. Sampai kepada dia mengevaluasi, menjawab evaluasi. Sehingga seolah-olah, bukan seolah-olah, proses belajar yang dilaksanakan dalam riset penelitian kita ini, itu betul terukur. Ya, jangan sampai ada bias, misalnya ditinggal pada saat mengerjakan soal, ternyata dikerjakan orang tuanya, ya udah bohong semua. Nah, saya kira itu Lintang ya.
Iya Pak Putu, kalau sekiranya itu data saya pribadi Pak, kan karena ini kan mengukurnya hanya hafalan Pak, hafalan bisa contohnya judulnya peningkatan hafalan sholat di kelas 3 SDIT